yang dulu itu kita kalau pergi nongkrong, ya kita menikmati tempat tongkrongan itu gitu. Iya. Tapi sekarang kita nongkrong ya cuman untuk keperluan foto, dipamerkan di sosial media, ya sudah, hanya sekedar itu. Nah, Popularitas mereka tuh kayak bener-bener Iya. cemerlang banget gitu lah Iya. di medsos, walaupun kita sebenarnya Iya. nggak tahu aslinya orang tuh di keseharian mereka tuh seperti apa. Iya, Cuman kan benar. melihat hal-hal yang seperti di medsos, kira-kira orang yang melihatnya tuh bakalan minder atau bagaimana gitu. Banyak orang yang concern itu dengan hal-hal yang seperti demikian, padahal mereka belum tentu punya gangguan-gangguan tersebut. Pernah nggak kepikiran untuk flexing seperti itu, dan bagaimana caranya supaya kalau ada orang yang berpikir seperti itu, mereka mengontrol diri itu dengan cara seperti apa? Bergaya sesuai dengan kemampuannya kita, dan juga kita bersyukur dengan apa yang kita miliki. Itu sebenarnya inti daripada semuanya, karena kalau kita memaksakan diri itu akan membuat kita juga tidak baik-baik saja. Halo, salam jumpa pemirsa. Ayo bareng lagi di podcast Ruang Miku, ruang obrolannya admin medsos TVRI Maluku. Nah, pertama-tama kenalin dulu nih, first time saya, Miku Arini, akan menemani teman-teman selama 30 menit ke depan di podcast Ruang Miku. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan bahas sesuatu yang lagi hangat-hangatnya nih di media sosial. Karena topik kita pada kesempatan kali ini adalah main medsos aman, jangan tondep. Nah, mungkin beberapa kali ya yang saya lihat, pasti medsos ini sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita semua ya. Dan untuk itu, kali ini saya akan ditemani oleh seorang psikolog muda yang cantik. Sudah ada bersama saya di sini, Kakak Grace Latuheru. Halo Kak. Halo Kak Grace. Ya, Kak. Bagaimana kabarnya hari ini Kak? Puji Tuhan, alhamdulillah baik kabar hari ini Kak. Jadi pada kesempatan ini kita akan bahas seputar budaya sosial, budaya khususnya di media sosial, terus juga seputar tone deaf dan bagaimana sih caranya supaya kita bisa main medsos dengan bijak. Nah, gitu ya Kak. Okay. Mungkin untuk mengawali obrolan kita pada kesempatan ini, Kak Grace ya, bisa sharing dulu sedikit tentang aktivitas Kakak sebagai seorang psikolog. Oke, dan baik. juga background Kak Grace Ya, sendiri. baik Arini, terima kasih banyak. Halo dulu untuk pemirsa yang ada di rumah. Oke, saya Grace Latuheru, MPhil psikolog. Saya seorang psikolog klinis. Saya juga berprofesi selain sebagai psikolog, saya juga seorang tenaga pendidik, dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Patimura. Sehari-harinya ya pasti saya melakukan pengajaran di Fakultas Kedokteran. Selain itu juga saya membuka praktik mandiri di Klinik Empati dan juga di Psikologi Asyera. Pasti sangat produktif ya Kak sehari-harinya ya. Iya Kak. Dan juga dosen. Oke. Untuk mengawali pembicaraan kita nih sebelum masuk ke dalam topik utama. Nah, mungkin saya juga mau menanyakan sedikit tentang aktivitas Kak Grace di medsos, media sosial ya. Dan apa sih sebenarnya yang mendorong Kak Grace itu untuk lebih banyak sharing di platform digital? Oke, baik. Jadi saya itu sebenarnya baru aktif media sosial. Saya cukup kudet ya Kak. Jadi saya baru aktif banyak. Aktif media sosial itu sekitar tahun 2019-2020 itu baru benar-benar aktif, karena saya merasa bahwa media sosial ya platform untuk kita menjalin interaksi sosial dengan orang lain. Kemudian saya melihat profesi saya sebagai psikolog, di situ media juga untuk saya mempromosikan diri. Saya pakai untuk bagaimana saya membangun branding diri, personal branding saya. Saya menggunakan media sosial untuk promosi. Kemudian saya juga kebetulan sebagai psikolog pendamping korban kekerasan seksual di Maluku dan Maluku Tengah. Jadi saya menggunakan media sosial untuk mengkampanyekan stop kekerasan seksual. Jadi setiap aktivitas saya mengenai kasus-kasus kekerasan seksual yang saya alami, saya selalu bagi dalam hal ini bukan membagi korban atau dan lain sebagainya, tapi modus daripada pelaku, bagaimana penanganan sederhana, pencegahan itu yang saya bagikan di media sosial. Karena memang sekarang kan sudah canggih ya, biar informasi yang disampaikan juga lebih benar cepat. Sekali, Karin. Apalagi sekarang kan remaja, anak muda, pasti siapa sih yang nggak punya medsos? Iya, gitu ya, kan? Betul sekali. Oke. Terus Kakak
di akhir-akhir ini sering lihat nggak Mm-mm. sih kalau medsos itu malah jadi tempat untuk orang-orang pamer gitu, kayak Oh, oke. flexing. Nah, Iya. sebenarnya ini perilakunya itu memang karena apa, Kak? Apa ada faktor-faktor tertentu yang mungkin bisa Hmm. mempengaruhi hal ini gitu? Oke, oke, Ataukah Kari. mungkin dari psikologisnya orang itu sendiri pengguna Oke, medsos? baik, Kak. Jadi memang budaya atau tindakan pamer ini atau Iya, flexing ini sebenarnya kan suatu tindakan atau perilaku memamerkan, mempertontonkan kekayaan atau apapun itu, dan itu biasanya terjadi secara berlebihan atau impulsif. mmm, Nah, iya, untuk fenomena yang terjadi sekarang ini kan bukan hanya eh, nggak usah kita lihat sampai terlalu jauh gitu. Maksudnya di sekitar kita, lingkungan kita pun banyak gitu. Contoh hal yang sederhana adalah yang dulu itu kita kalau pergi nongkrong, ya kita menikmati tempat tongkrongan itu gitu. iya, Tapi heeh. sekarang kita nongkrong ya cuman untuk keperluan foto, dipamerkan di sosial media, ya sudah hanya sekedar itu. Nah, itu menjadi suatu kebiasaan, akhirnya menjadi kebiasaan anak muda sekarang. Nah, kalau kita lihat di remaja, umumnya itu sebagai karena ada fase perkembangan remaja di mana mereka tuh mencari identitas diri, mencari jati diri. Jadi mereka melakukan Kayak hal masih itu labil untuk gitu ya, mendapat Kak? Iya, pengakuan, untuk mhm, mendapat pengakuan dari orang di sekitar, dari kelompok bermainnya, dari teman sebayanya. Oh iya, dia ini jago nih, dia ini punya banyak uang nih, dan iya, biasanya flexing ini juga akhirnya mereka menghalalkan segala cara pinjol dan lain biar sebagainya popularitas hanya mereka naik hanya gitu untuk ya? menunjukkan popularitas mereka, nongkrong sana nongkrong sini melakukan aktivitas ini. Oh iya, hari ini beli roti harganya segini misalkan, atau beli makanan harganya segini. Nah, itu dipamerkan gitu, tapi secara berlebihan dan umumnya itu berdampak negatif. Nah, terus tadi kan Kakak udah bilang sendiri nih, ada dampak negatifnya. Nah, Iya. kira-kira bagaimana kira-kira dari pandangan seorang psikolog melihat misal orang lain yang melihat postingan-postingan yang seperti itu, kira-kira Oke, mental mereka tuh akan seperti apa gitu, kita kayak sebagai orang lain iya, yang melihat melihat orang lain orang kayak lebih melakukan baik flexing. gitu, "Oh, mereka nih kayak Oh, gini, oh, oke. popularitas mereka tuh kayak bener-bener Iya. cemerlang banget gitulah Iya. di medsos, walaupun kita sebenarnya Iya. nggak tahu aslinya orang tuh di keseharian mereka tuh seperti apa, Iya, cuman kan benar. melihat hal-hal yang seperti di medsos kira-kira orang yang melihatnya tuh bakalan minder atau bagaimana gitu Iya. kira-kira, Kak? Ya, oke, baik. Karena biasanya memang memamerkan harta kekayaan itu kan ada banyak faktor elemen yang mempengaruhi, mulai Iya, dari gaya hidup, tren, keluarga, media sosial pun turut berpengaruh. Karena adanya media sosial, akhirnya orang bisa melakukan segala cara tanpa dan tidak terkontrol. Jadi sebenarnya kita sebagai penikmat konten-konten kreator yang kita pun tidak tahu dunia nyatanya tuh mereka benar-benar memiliki ataukah tidak. Nah, kita melakukan kontrol diri sebenarnya. Tugas kita adalah kita mengontrol itu semua. Itu karena kontrol diri itu yang paling utama. Yang pertama adalah kita bergaya sesuai memang apa yang kita miliki saja. Nah, itu. Kemudian tidak membandingkan diri dengan orang lain. Nah, sekarang itu banyak remaja yang tiba-tiba Kak Grace stres, Kak Grace depresi, kayaknya bipolar deh. Nah, mendiagnosa diri sendiri karena sering membandingkan diri dengan orang lain, sekarang kan tidak yang mampu lagi iya, melampaui. Iya, itu lagi banyak yang yang terjadi. kayak booming begitu kan kayak mental health bagi Iya, semua para merasa Gen Z punya gitu gangguan kan. mental. Padahal sebenarnya mereka tidak tidak belum tentu benar memiliki gangguan mental, Mhm. tapi karena sibuk membandingkan diri dengan orang lain. Oh, dia sana punya gangguan mental depresi. Ih, kayaknya beta juga punya gejala itu deh. Kayaknya beta depresi juga deh. Nah, itu sering terjadi di remaja sebenarnya, Kak. Dan banyak orang yang konseling itu dengan hal-hal yang seperti demikian. Padahal mereka belum tentu punya gangguan-gangguan tersebut. Hmm. Nah, Oke, pertanyaan satu yang menurut aku personal banget nih ya buat iya, Kak Grace. Kira-kira Kak Grace pernah tergiur nggak sih untuk berusaha apa memamerkan apa yang maksudnya karena kan Kak hmm, Grace sudah punya iya, profesi yang baik, terus iya. kehidupannya juga. Pernah nggak kepikiran untuk flexing seperti itu dan bagaimana caranya supaya kalau ada orang yang berpikir seperti itu, mereka mengontrol diri itu dengan cara seperti apa gitu Kak? Oke. Kalau postingan saya itu memang selalu tentang pekerjaan ya, maksudnya Iya, kayak konseling, melakukan pendampingan di daerah kabupaten, itu terus yang saya buat konten. Nah, sesekali mungkin ada saya posting tentang beli apa gitu, beli ini, tapi tergantung dari orang yang melihat, tergantung dari kita yang melihat. Tapi kadang kalau saya sadar, kayaknya berlebihan, saya hapus.
Saya hapus itu karena saya mungkin orang lain juga belum tentu mampu bisa Iya. membeli sama seperti saya, memiliki barang tersebut sama seperti saya. Jadi kontrol diri itu yang paling utama dari semuanya, baik mereka yang melihat atau kita yang mempertontonkan itu kita harus punya kontrol diri yang kuat supaya kita mampu melihat oh ini prioritas atau tidak sih. Nah, cara sederhananya itu kita lakukan ini prioritas untuk saya beli ataukah tidak, karena biasanya orang yang flexing pun itu mereka membeli sesuatu yang bukan prioritasnya mereka. Iya sih, Nah, hanya jadi untuk biar kelihatan iya, keren untuk gitu ya. terlihat, tapi mereka tidak tahu ini gunanya untuk apa gitu. Jadi kita belajar untuk membuat prioritas apa yang harus kita miliki dan Ya, yang biasanya ini juga kan karena tidak perlu lihat kita dari miliki. orang lain gitu ya. Iya, Mereka punya, saya juga mencontoh dari mau orang gitu lain. kan. Iya. Jadi memang pintar-pintar kita melihat lingkungan juga, lingkungan kita bergaul, mau itu dari muda sampai yang tua pun kita harus pintar-pintar lihat lingkungan kita, apakah itu berdampak baik ataukah tidak. Karena belum tentu juga orang yang usianya lebih tua, pengalaman hidupnya lebih banyak, mereka mampu mengontrol itu. Ada pun yang memang sudah tergiur dan terikat gitu, memamerkan segala hal. Iya sih Kak, wah keren banget nih Kak. Tapi tahan dulu, nanti kita akan kembali lagi di podcast Ruang Miku setelah yang satu ini. Halo pemirsa, kembali lagi di podcast Ruang Miku. Nah, melanjutkan obrolan yang tadi ya seputar medsos nih Kak. Banyak sekarang yang kepekaan para pengguna medsos tuh menurun karena terpapar konten-konten gitu kan sebenarnya. Oke. Seputar dampak medsos ini terhadap kemampuan kita untuk merasa empati. Apakah karena terlalu sering melihat orang yang flexing atau pamer gitu, Iya. sehingga kita tuh justru malah nggak peka gitu sama lingkungan sekitar atau lingkungan sosial kita, dan kita lebih fokus ke diri kita sendiri saja gitu, Kak. Oke, baik Kak ini. Jadi kalau misalkan tentang menurunnya kepekaan sosial atau biasa kita bilangnya tone deaf, apa namanya Kak? Ini kan perilaku atau istilah sebenarnya yang dipakai untuk menggambarkan seseorang atau individu yang tidak mampu memahami lingkungan sekitar, situasi di lingkungan sekitar. Nah, sederhananya gini, jadi ada kaitannya nih penggunaan media sosial, kita pamer di media sosial, kemudian berlanjut di menurunnya kepekaan sosial. Contoh sederhananya saja kita lihat di lingkungan sehari-hari, misalkan di Ambon saja, kalau ada orang yang kecelakaan, misalkan, Iya, kita tidak sibuk untuk menolong, pasti tapi yang pertama kita videoin dulu lakukan adalah ya, direkam video ya. dulu. Kita rekam dulu, kita lihat dulu apa yang terjadi. Atau ada juga beberapa minggu lalu saya lihat ada video dua orang ibu-ibu cekcok dan lain sebagainya. Beliau meminta bantuan untuk ditolong dan lain sebagainya. Tapi orang-orang di situ tidak menghiraukan beliau. Ya, mengabaikan dan lebih memilih untuk merekam tanpa izin, di-upload di media sosial hanya untuk mendapat perhatian followers, kemudian gift dari Facebook, TikTok, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya hal-hal ini yang perlu menjadi perhatian kita sekarang ini. Sebenarnya penggunaan media sosial itu untuk apa sih? Kita mau pakai untuk apa gitu? Iya sih Kak. Itu yang perlu kita lihat dulu Kain. Kemudian kalau saya itu biasanya saya mulai menerapkan ke diri saya dan lingkungan sekitar saya. Nah, saya tidak tahu nih kalau misalkan Kak ini seperti apa. Jadi misalkan waktu ada om saya meninggal, nah dulu itu kan kita menggunakan kamera untuk memotret ya hanya untuk keluarga simpan, dicetak kemudian disimpan. Nah, sekarang itu kan dipamerkan di media sosial dan lain sebagainya. Nah, saya mulai belajar untuk tidak mengizinkan orang memotret dan Tapi hal mengupload di itu media sosial. menurut saya malah sulit sekarang ya, karena kan Iya, itu milik orang itu. Jadi iya. mereka kan kayak punya, oh ini kan HP saya gitu kan. Iya. Terserah saya dong, saya Iya. mau pakai buat apa gitu. Oke. Memang walaupun gak diizinkan, tapi kadang kayak Masih kecolongan aja gitu masih Kak. kecolongan. Jadi saya selalu menyampaikan bahwa saya tidak mengizinkan untuk mengambil gambar. Mohon maaf sekali, saya tidak mengizinkan untuk mengambil gambar. Kalaupun memang ingin sekali diupload tapi ditutup
Iya. wajahnya misalkan. Nah, begitupun dengan hal-hal lain gitu. Jadi saya memperbiasakan diri mulai dari lingkungan saya ajarkan kalau ada orang kesusahan, kecelakaan dan lain sebagainya, kita tolong dulu, bukan HP yang kita gunakan pertama gitu. Karena itu juga bertanda bahwa kita mulai menurun kepekaan sosial terhadap lingkungan sekitar kita. Kita tidak memahami. Sesederhana misalkan, karena sulit memahami lingkungan itu cirinya kan kita sulit memahami situasi. Sesederhana Iya. kalau misalkan kita telepon di depan di halayak ramai, bukan kita yang harus meninggikan suara. Kita tidak bisa menyuruh semua orang untuk diam, tapi kita yang sadar dan Iya. menurunkan nada bicara kita, atau kita keluar dan pergi gitu. Bukan menarik perhatian orang dengan semua diam, saya suara yang harus paling besar gitu. Nah, hal-hal sederhana itu. Kemudian juga misalkan turunnya kepekaan sosial itu juga bukan hanya bahwa kita tidak peduli dengan apa yang terjadi di sekeliling kita, bahkan kadang kita tidak peduli dampak apa yang kita buat terhadap lingkungan sekitar. Misalkan Iya. di TikTok banyak buat video-video hanya untuk mendapatkan gift dan lain sebagainya, hadiah, paus dan lain sebagainya, membuat hal-hal konyol yang secara adat dan moral dan norma di masyarakat itu tidak Iya, tidak dibenarkan. nggak berpikir panjang ya. Iya, karena Langsung aja. menurunnya kepekaan sosial bukan hanya kita tidak peduli dengan lingkungan sekitar, tapi kita juga mengabaikan norma yang ada di Iya. lingkungan sekitar. Biasanya memang mereka tuh tahu gitu. Sebenarnya mereka tuh lihat, cuman Hanya untuk entah mengejar, kenapa mereka mengejar iya followers. menutup mata gitu. Sebenarnya itu kenapa ya? Itu benar Apakah sekali. memang sifat orangnya kayak gitu atau? Nah, kadang memang yang pertama sekarang mungkin orientasinya lebih ke uang, ya, karena mereka ingin Iya. mendapatkan penghasilan dari situ, tapi juga ingin mencari perhatian dari situ. Karena itu juga yang paling utama, tidak memperhatikan dampak bagi orang di sekitar. Apa yang kita dari flexing, misalkan kita pamer, kita tidak peduli lingkungan sekitar itu, ada orang yang mungkin kesusahan, ada orang yang menanggapi sebagai hal yang positif, ada juga yang tidak gitu. Nah, itu juga berpengaruh. Sama hal dengan kita buat konten dan lain sebagainya. Ini kaitannya misalkan kayak, kok bisa ya kekerasan seksual meningkat? Dilihat dulu postingan si korbannya, urut-urutan kejadiannya. Pasti ada video atau foto yang memang mengundang orang untuk mau melakukan hal itu gitu. Nah, itu kita harus peka untuk melihat hal itu demi keselamatan kita juga. Ya, misalkan kalau kita contoh ke kekerasan seksual, hal-hal demikian. Begitupun sekarang di TikTok yang saya lihat itu orang menggunakan itu bukan untuk menunjukkan bahwa dia punya kelebihan potensi yang bagus, misalkan dengan dance dan lain sebagainya, tapi lebih kepada lakukan hal-hal konyol. Orang tuanya disiram pakai lumpur, nanti dapat gift berapa dan lain sebagainya. Hal-hal seperti itu yang sebenarnya secara norma dan juga adat kita itu hal yang kurang ajar dalam tanda kutip, Iya. kurang ajar dalam tanda kutip. Anak bisa melakukan seperti demikian kepada ibunya, tapi demi uang dan demi popularitas mereka melakukan demikian. Oke, terus kan Kak, ada juga misal tuh kayak orang yang sebenarnya mikirnya tuh medsos ini punya banyak positifnya ya. Iya, benar. Sesuatu direkam memang tanpa izin, tapi justru karena itu viral jadi dilirik banyak orang. Iya. Jadi misal ada kasus-kasus tertentu yang mungkin diabaikan justru malah diangkat lagi. Nah, gitu kan berarti kan ya sebenarnya media sosial nih ada baiknya. Ada Cuman baiknya. memang kira-kira kalau seperti itu bagaimana Kak? Misal diviralkan dulu nih baru bisa apa kayak banyak yang notice. iya, Oke. notice. Dalam beberapa merhatiin. kasus itu yang berkaitan dengan pemerintah, ya memang kita tidak punya kapasitas untuk Iya. membicarakan hal itu, tapi kalau memang itu untuk mendatangkan kebaikan ya tidak masalah. Tapi kalau misalkan itu untuk mengabaikan lingkungan sekitar dan justru membuat orang menjadi malu dan lain sebagainya, ya harus dipikirkan kembali Iya, betul. penggunaannya, ya harus dipikirkan kembali penggunaannya. Oke, pertanyaan personal lagi nih. Kira-kira kalau Kak Grace bisa kasih rating nih untuk kepekaan sosial, terutama untuk generasi yang masih muda nih, remaja-remaja. Kira-kira kepekaan mereka tuh seberapa persen gitu lah dari ya misalnya dari 1 sampai 100 mungkin Kak Grace. Untuk ya kita nggak usah yang terlalu luas ya, khusus untuk di Ambon saja dulu. Oke. Kalau Kak Arini sendiri sebagai remaja dan Gen Z, Kakak melihatnya seperti apa? Jujur ya Kak, aku tuh nggak terlalu update ya di medsos, maksudnya untuk medsos aku sendiri gitu kayak sepi aja gitu Kak. Oke. Tapi ya Apakah lumayan tergolong sih ya ke- kalau teman-teman di sosial media aku semuanya baik-baik sih, aman-aman. Iya. Oke. Jangan sampai tergolong yang kurang peka sosial. Oke, karena memang
Karena dasarnya orang itu menjadi dia tidak peka itu yang tadi Kak Arini sudah sebutkan bahwa fokus ke dirinya sendiri, sama orang yang punya masalah, terlalu banyak masalah, pemikiran, overthinking dan lain sebagainya itu yang berpengaruh. Juga akhirnya kehilangan empati. Dia tidak peduli, tidak peka terhadap lingkungan sekitar. Nah, kalau di Ambon ini kepekaan remajanya sih dari 1 sampai 100 mungkin ada di 70 mungkin. Lumayan ya, Jadi Kak? bukan berarti mereka tidak peduli sama sekali juga. Masih banyak anak muda yang sangat peduli dengan lingkungan sekitar. Kalau di sekolah ya masih masuk KKM gitu lah. Iya. Oke Kak, seru sekali. Jangan kemana-mana, nanti kita akan kembali lagi di podcast Ruang Miko. Halo pemirsa, kembali lagi di podcast Ruang Miko ya. Kita masih melanjutkan obrolan yang sangat seru ya tadi bersama Kak Grace. Nah, di tengah maraknya flexing dan juga tone deaf ini, gimana sih Kak caranya supaya kita bisa menggunakan media sosial secara aman dan bertanggung jawab? Oke, baik Kak Arini, jadi di tengah maraknya flexing dan juga tone deaf ini, saya mengajak, maksudnya saya sering mengkampanyekan ini juga bahwa penggunaan media sosial itu kan sebenarnya adalah bagaimana awalnya saya memahami itu bahwa media sosial dipakai untuk kita bisa berkomunikasi dengan orang yang memang jauh, tinggalnya jauh daripada kita. Jadi kita bisa menjangkau, dipakai untuk mendekatkan yang jauh. Kemudian saya juga berpikir bahwa tidak hanya itu sebenarnya, itu juga dipakai untuk saya bisa memberikan informasi kepada orang lain. Sebenarnya cara untuk kita bisa bertanggung jawab dengan itu adalah apa yang kita pikirkan sebelum kita ketik. Sebelum kita jari kita ini mengetik, kita pikirkan dengan benar dampaknya itu apa. Kalau saya buat status demikian, itu berdampak apa? Karena di Ambon ini, saya tidak tahu kalau di Twitter dan lain sebagainya, saya cukup mengikuti ibu-ibu di Facebook, lebih khususnya ibu-ibu. Nah, banyak sekali caci makian di situ. Apalagi saling sindir dan lain sebagainya. Dan itu berkaitan misalkan dengan arisan online dan lain sebagainya, atau apapun itu yang terjadi di Kota Ambon, pelayanan dan berbagai macam hal. Itu mereka melakukan sindiran dan kata-kata yang tidak pantas di situ. Nah, sebenarnya sebelum kita jari itu mengetik, sambil otak itu berpikir, kita pikirkan dulu dampaknya apa. Karena jejak digital itu tidak bisa hilang serta-merta gitu. Sekarang sudah banyak, oke bisa dihapus, tapi belum tentu pada saat hapus terus hilang, karena bisa mungkin aja disimpan ada yang sudah di gitu screenshot, kan. di capture dan lain sebagainya, dan itu pasti akan membekas dan berpengaruh gitu. Nah, jadi kita perlu memikirkan betul kebijaknya kita itu adalah itu. Sebelum kita melakukan, kita pikirkan dampak apa yang akan kita dapatkan, atau bagaimana reaksi orang, bagaimana penilaian orang terhadap kita. Karena medsos itu adalah bagaimana kita merepresentasikan diri kita di dunia maya. Apa yang kita lakukan di dunia nyata mungkin kita representasikan di dunia maya. Nah, bagaimana penilaian orang terhadap kita itu adalah bagaimana cara kita untuk bisa mengontrol perilaku kita. Apa yang mau kita tulis, apa yang mau kita upload, apa yang mau kita pamerkan, itu sesuatu yang menyenangkan kah, yang memotivasi orang lain kah, atau sesuatu hal yang buruk. Nah, semua pilihan di kita. Kita mau memilih dikenal sebagai apa? Oh, dia itu sana tuh Grace tuh yang suka cerita orang, misalkan. Karena orang tahu dari medsos, atau apa yang kita pasang itu akan kembali lagi. Iya, itu akan kembali. Jadi kita mau memilih kita dikenal sebagai siapa. Oh, itu sana tuh Grace tuh, dia suka bagikan tentang kekerasan seksual, dia edukasi tentang, atau mau dikenal, oh sana Grace tuh suka cerita orang, suka sindir-sindir orang, suka memaki orang di media sosial. Kita mau dikenal sebagai apa, ya itu penentuannya di kita, pilihan masing-masing. Karena remaja sekarang pun, generasi sekarang pun sudah cukup objektif untuk bisa melihat ini pantas atau tidak dijadikan teman, jadikan ini saya mau ikuti dia, dijadikan panutan. Generasi sekarang saya rasa sudah lebih bisa. Hanya saja kenapa di Facebook menjadi ramai itu karena itu generasi-generasi sebelumnya, zaman-zamannya mama saya itu, nah itu yang baru mulai mengenal medsos. Jadi mereka mulai mengeluarkan segala hal gitu. Karena biasanya mereka yang cukup vokal untuk memamerkan agresivitas verbal itu biasanya mereka yang kurang mendapat perhatian di rumah. Itu untuk anak-anak.
Jadi kita Iya, bisa melihat biasanya karena memang oh ya pasti mereka tidak mendapat untuk perhatian di orang rumah. yang lebih tua juga karena baru medsos Kaget, nih kayak kaget, gini kan ya. kayak Jadi oh iya langsung apa-apa semuanya semuanya langsung dipamerkan, di-sharing ya. Jadi semuanya. sebelum kita memposting sesuatu, kita pikirkan betul dampaknya. Iya. Bagaimana orang akan melihat kita? Karena apa yang kita pamerkan di media sosial itu adalah representasi diri kita secara nyata. Orang tidak peduli bagaimana prosesnya kita, tapi yang orang lihat adalah bagaimana oh ternyata di media sosial tuh dia senang terus, tapi mereka tidak pernah tahu susahnya kita itu seperti apa. Jadi pintar-pintarnya kita untuk memilah mana yang perlu kita posting dan mana yang tidak perlu kita posting. Apakah ini berdampak orang akan menganggap kita sebagai orang yang agresif, orang yang tidak sopan, tidak tahu norma dan lain sebagainya, atau kita mau dianggap sebagai orang yang ya baik, memberikan informasi-informasi. Dan jangan termakan hoax juga. Karena ada informasi-informasi yang bahkan kita belum tahu kebenarannya, tapi kita sudah ikut membagikan. Nah, itu juga sering terjadi. Sehingga biasanya salah persepsi. Oke Kak, itu kan misal dari personal diri kita ya. Iya, Misal kalau dari luar, kira-kira gimana sih Kak cara supaya misal kita sebenarnya tidak ingin gitu, tapi kita kayak terbawa-bawa gitu kan. Misal dari orang luarnya gitu. Bagaimana kita bisa mengerem dampak negatif yang orang lain berikan nih, Oh, Kak? oke. Karena Sebenarnya, kan memang mungkin ada kita nggak ingin melihat hal itu, tapi justru sudah muncul gitu muncul. ya, atau Oke. gimana? Atau mungkin Kalau ada kaitannya dengan algoritma medsos gitu kan, kayak iya, misal oke. teman kita atau Iya, gimana? iya. Karena sebenarnya kalau di psikologi kognitif itu juga Kak, psikologi positif itu mengajarkan kita untuk bagaimana kita harus menjelaskan, menegur secara langsung dan jelas. Jadi bukan dalam artian kita menegur juga dengan sesuatu yang kasar ya. Kita menegur orang dengan cara yang baik. Misalkan orang buat saya tersinggung, tidak nyaman, karena dia tidak peka terhadap lingkungan sosial nih. Saya akan menegur dia secara langsung. Dari pernyataan kamu yang ini, saya kok merasa tidak terlalu nyaman. Ya, tapi saya tidak tahu kalau memang kamu merasa itu aman untuk kamu ucapkan ke orang lain, tidak apa-apa, tapi tidak dengan saya. Jadi kita memberikan penyadaran secara langsung. Itu untuk melatih empatinya orang juga, bagaimana dia mau melakukan postingan, dia harus melihat lingkungan sekitar gitu. Dan yang paling sederhana yang bisa kita lakukan adalah dalam melihat postingan, kita melakukan refleksi diri. Jadi apa kita cukup layak untuk memamerkan hal tersebut? Apa itu tidak berdampak bagi keluarga, lingkungan sekitar, bagaimana pandangan orang ke kita? Karena itu tadi kita tidak bisa mengontrol orang lain Nggak bisa. untuk memposting apapun. Yang bisa kita kontrol hanyalah diri kita sendiri ya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah melatih empati dengan cara ataupun juga kita menegur langsung, kita mencoba merasakan oh iya dia sedih gitu, dia sedih, oh gitu ya, itu yang dia rasakan gitu, ditinggal orang dan lain sebagainya, tapi tidak menjudge. Oke. Siap. Satu lagi nih Kak, kira-kira dari pandangan Kakak, tantangan terbesar netizen Indo nih dalam menggunakan medsos secara bijak itu apa Kak? Tantangan yang sedang kita hadapi gitu, kayak di tengah-tengah gempuran medsos. Netizen Indonesia itu cepat terprovokasi ya menurut saya. Jadi kadang itu kita marahnya ke misalkan ke pemerintahan, tapi yang kita kejar itu semua hal seluk-beluk keluarganya dia, kan itu juga bukan tempat yang tepat. Saya sering bilang bahwa kalau misalkan kamu tidak suka dengan layanan pemerintahan di Maluku atau apapun itu, pelayanan di gereja, di masjid dan lain sebagainya, ada tempat untuk protes. Bukan di media sosial. Media sosial itu bukan tempat untuk protes karena kita tidak tahu mereka itu membaca ataukah tidak. Apakah itu membawa keuntungan untuk kita atau tidak, atau justru kerugian karena orang menganggap kita sebagai orang yang agresif dalam tanda kutip dan tidak sopan gitu. Jadi kita harus bijak melihat permasalahannya apa, yang kita kritik itu apa. Jangan gampang terprovokasi sampai kita mengeluarkan bahasa-bahasa yang tidak baik, dan justru itu jadi tindakan bullying. Nah itu juga akhirnya kita bisa membuat orang lain terluka. Kadang kita tidak menyadari bahwa perkataan kita yang kayaknya banyak orang deh sebutin ini, bukan cuman saya, tapi ternyata itu membuat sakit hati orang lain. Dan kita banyak kasus itu hanya dari kata-kata bullying itu bisa membuat orang sampai gangguan jiwa dalam tanda kutip yang benar-benar skizofrenia. Nah itu banyak terjadi juga seperti itu. Gitu.
Jadi benar-benar tantangannya tidak usah mudah terprovokasi dengan keadaan. Kita lihat betul dulu apa masalahnya. Semakin tinggi teknologi, kadang orang tidak semakin bijak. Nah, kita perlu bijak untuk melihat hal itu. Yang bermasalah di mana yang kita kritik di masalahnya, bukan lingkungan sekitarnya yang mempengaruhi. Kemudian termakan hoax juga. Iya. Ingin share sesuatu, kita harus pastikan dulu kebenarannya. Biasanya lebih sering tuh orang tua ya, misalnya kayak Iya. ada iklan gitu pasti kita langsung percaya. Langsung percaya gitu. Jadi perlu, kalau misalkan memang kita tidak tahu, kita cari tahu dulu referensinya ini dari mana. Oke, kita cari tahu dulu kebenarannya. Kalau memang terbukti, oh ini benar adanya, baru kita sebarluaskan. Tapi kalau tidak, saya rasa tidak perlu. Kita perlu bijak untuk melihat hal-hal tersebut. Gitu. Iya. Kemudian ujaran-ujaran kebencian, kalau boleh, itu juga tantangan terbesar karena orang tidak peduli gitu. Pokoknya yang ditahu, oh dia ini melakukan, oke, semua kejar gitu, tanpa peduli bahwa sebenarnya penting nggak sih saya meluapkan ujaran kebencian terhadap orang ini gitu. Apa ada pengaruhnya atau tidak gitu. Nah itu juga yang banyak. Ya, tapi memang kalau pro dan kontra pasti biasa. Pasti biasa. Tapi sebenarnya kadang ya sifat dan sikapnya itu yang tidak bisa dikontrol masing-masing orang. Oke, sebenarnya masih banyak banget di pertanyaan yang bisa kita bahas lagi di sini ya. Cuman karena kita terbatas durasi ya, pemirsa. Oke, terima kasih Kak Grace sekali lagi. Siap, ini sudah menemani sama-sama perbincangan kita pada edisi podcast Ruang Minggu kali ini. Mungkin sebelum kita akhiri, ada beberapa pesan yang bisa Kak Grace sampaikan ke pemirsa terkait dengan obrolan kita pada kesempatan ini. Baik. Terkait dengan bagaimana medsos aman dan juga kurangnya kepekaan sosial, sebenarnya yang pertama itu kita perlu bergaya sesuai dengan kemampuannya kita, dan juga kita bersyukur dengan apa yang kita miliki. Itu sebenarnya inti daripada semuanya, karena kalau kita memaksakan diri, itu akan membuat kita juga tidak baik-baik saja. Mungkin itu saja sih Kak dari saya. Oke, Kak Grace, sekali lagi terima kasih, udah banyak banget informasi yang udah bisa kita serap nih dari Kak Grace. Dan sukses terus Kak Grace untuk kedepannya. Siap, ya. Kak Arini juga sukses ya, selalu. Kak. Ini bisa sambil dipromosikan IG-nya di teman-teman pemirsa supaya bisa di-follow. Oke, siap. Untuk teman-teman yang mau follow IG saya, grace.latuheru. Oke, itu IG saya. Oke, jangan lupa di-follow ya pemirsa. Dan pemirsa TVRI, jangan lupa ikuti terus seluruh akun media sosial TVRI Maluku, baik di Instagram, TikTok, YouTube, dan juga Facebook ya. Karena akan ada banyak sekali updatean menarik dan juga yang terkini pastinya di sana ya. Dan terima kasih untuk penonton setia TVRI Maluku. Sampai jumpa lagi di podcast Ruang Miku edisi selanjutnya. Bye!